Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita selama pembelajaran jarak jauh untuk yang ketiga kalinya. Dan hari ini juga adalah pertemuan kedua kita di dalam Google Meet. Alhamdulillah kita sudah 2 kali ya menyelenggarakan Google Meet dengan peserta yang cukup antusias, hampir setengahnya. Semoga pada sehat semua ya. Iya, Bu. Amin. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan pembahasan materi yaitu tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian bilangan berpangkat melalui Google Classroom yang Bu Ivi sampaikan melalui video. Di dalam video tersebut, jika kalian amati dari awal hingga akhir, kemudian kalian merangkumnya atau mencatat hal-hal pentingnya, insya Allah kalian pasti akan paham apa itu bilangan berpangkat. Apalagi di video tersebut ada simulasi tentang menggunting kertas yang merupakan deskripsi atau bukan deskripsi ya, gambaran bagaimana bilangan berpangkat itu tercipta. Jadi bilangan berpangkat bukan seperti manusia, pangkatnya jenderal, pangkatnya letnan, kolonel atau segala macam. Tapi bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki pangkat di atas yang berupa bilangan juga. Kemudian di Google Classroom kemarin juga kita sudah mengerjakan tugas melalui quizzes ya. Alhamdulillah 10 soal melalui quizzes, namun hasilnya memang belum maksimal. Hari ini untuk memaksimalkan hasil tersebut, Bu Ivi akan melakukan remedial secara online. Jadi nanti di akhir pertemuan kita akan melakukan remedial quizzes yang sama seperti kemarin dengan harapan itu dapat memperbaiki pengertian kalian terhadap pelatihan 1 kemarin. Nah, hari ini sebelum kita ke remedial quizzes, materi tambahannya yaitu operasi hitung pada bilangan berpangkat, atau ada juga yang bilang ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Bu Ivi akan bagikan layar. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tolong diperhatikan. Untuk mikrofonnya tolong di mute. Jika ada pertanyaan atau ingin menjawab pertanyaan Bu Ivi, silakan dinyalakan. Kemudian setelah itu dimatikan kembali. Supaya Meet kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah ini juga nanti Bu Ivi rekam dan akan Bu Ivi bagikan rekamannya melalui Google Site ya. Nanti dicari di Google Site video pembelajaran atau video rekaman Google Meet kita di Google Site. Itu kemarin Bu Ivi sudah taruh 3 video Google Meet kita yang pertama. Nanti akan Bu Ivi tambahkan 2 video baru Google Meet yang kemarin dan hari ini. Sebentar. Oke. Masih ada yang masuk. Oke. Kita akan menggunakan papan tulis untuk mempermudah kalian memahami. Semoga kalian paham. Baik. Kita mulai saja tentang operasi hitung pada bilangan pertama atau sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, maaf, salah pencet. Kita buka Jamboard. Di sini juga Bu Ivi sudah siapkan beberapa soal latihan sebagai contoh soal yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Baik, sifat pertama dari bilangan berpangkat adalah
Oke. Sifat yang terpencet lagi. Maaf. Salah posisi. Iya. Sifat yang pertama, kok nggak mau nulis deh. Sifat yang pertama adalah namanya sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifatnya seperti ini, jika ada suatu bilangan, misalnya A, ya tolong di mute ya. Halo? Ya, Bu. Ya tolong di mute. Masih ada yang masuk. Ya, sebentar. Ya. Sifat yang pertama masih ada yang masuk. Nah, kasihan kalau mereka menunggu. Ya. Jika ada suatu bilangan A, kemudian dipangkatkan M dikali, nah ini operasinya adalah perkalian, dikalikan dengan bilangan A juga, namun dia pangkatnya berbeda, pangkat N. Sebentar, ada yang masuk. Oke, maka ini akan sama dengan atau boleh dituliskan secara sederhana menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya di sini pangkat M, di sini pangkat N, sama-sama A dengan operasi perkalian, maka kamu boleh menuliskan atau boleh menyederhanakan menjadi A bilangan utamanya atau bilangan bakunya A, pangkatnya ditambahkan, jadi pangkat M ditambah N. Ini terjadi hanya pada jika operasinya adalah perkalian. Contoh, sebentar ada yang masuk tadi. Nah, ini. Kita ambil contoh misalnya yang gampang dulu. Misalnya adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Lihat angkanya, bilangan bakunya sama-sama 3, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Maka kita boleh menyederhanakannya dengan cara sama-sama 3, maka jadi 3 pangkat 2 tambah 3. Sama dengan 3 pangkat 5 gitu. Ini jika diminta dalam bentuk sederhana. Kalau diminta hasilnya, berapa hasil 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3? Kalau diminta hasilnya, maka 3 pangkat 5 itu kan artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau 3 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9, 9 kali 9, 81, 9 kali 9, 81, dikali 3, 243 ya. 243, very good. Seperti itu. Jadi kalau diminta hasilnya adalah 243, kalau diminta dalam bentuk sederhana adalah 3 pangkat 5. Kita cek dulu ada yang masuk. Jelas ya? Jelas, Bu. Masih mudah. Sekarang bagaimana kalau contohnya seperti ini? 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, 2 di sini, 2 yang ini pangkatnya berapa kalau tidak dituliskan pangkatnya di atas? Ada yang bisa jawab?
Halo? 2 pangkat 0 bukan, Bu? 1, Bu. 2 pangkat 0. 2 pangkat? 0. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Seperti di aljabar kelas 8. Ada A aja. Ini artinya A-nya ada berapa? 1. 1A. Tapi ketika dia 2A, maka ditulis tuh 2A. 3A ditulis 3A. 4A ditulis 4A. Tapi ketika 1, angka 1-nya tidak dituliskan. Sama ini juga ketika pangkat 1, pangkatnya tidak perlu dituliskan 1. Karena ini artinya memang hanya 2. 2 aja sendirian, 1 2-nya gitu. Maka jika ada 2 seperti ini dia pangkatnya 1. Maka kalau diminta untuk dituliskan dalam bentuk sederhana menjadi 2 pangkat 1 ditambah 3 atau 2 pangkat 4. Jika diminta hasilnya 2 pangkat 4 berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini akan sama dengan 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 maka akan jadi 16. Mudah ya. Sekarang kita lanjut jika dia bentuknya aljabar. Gimana kalau aljabar, Bu? Misalnya 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 2. Nah, ini namanya bentuk aljabar. Ini pelajaran materi kelas 8. Aljabar itu adalah gabungan antara angka dengan huruf. Angka 2 di sini ini namanya adalah koefisien. Ini namanya 5 di sini namanya koefisien. Sedangkan A sendiri ini namanya variabel. Ini juga namanya variabel. Bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini? Maka caranya adalah yang pertama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya. Ya. Di saya kok nggak ada papan tulisnya ya, Bu? Apa saya doang? Iya Bu, sama Saya nggak juga. ngerti. Sama, Bu. Ada Apa Bu yang Bu tadi. ngomongin? Oh, iya. Ya, dari tadi aturan ya. Nggak ada, Bu. Iya. Semuanya nggak ada? Tadi ada, Ada. Bu. Enggak ada, Bu. Ada. Enggak ada, Bu. Saya nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, ya. Tadi ada, Bu. Bentar ya. Tadi ada terus hilang. Hilang, Bu. Tadi ada yang lagi. Baik. Di awal, Saya Bu. ada, Bu. Enggak ada, Bu. Tadi ada. Ada yang ada yang hilang. Bu Ivi akan Saya nggak bagikan ada, ulang Bu. ya. Bu Ivi bagikan ulang. Sebentar. Sudah mulai ya? Ya, Nah, ada, Bu. Ya, Ada, sih Bu, ada, kalau Bu. ada apa-apa tolong diberitahu Bu, ya. ada, Bu. Bu. Ya, Iya, Bu. kalau ada apa-apa beritahu ya. Iya, Bu. Kita mulai lagi yang ini ya. Kalau dia bentuknya, ya nggak apa-apa, bagus. Peka itu namanya ya. 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 2. Bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Mudah. Ini 2 ini disebut koefisien, 5 disebut koefisien. Sama sesama koefisien, kita kalikan 2 kali 5, maka hasilnya adalah 10. Oke. Kemudian kan 2 sama 5-nya sudah jadi 10, kita lebur. Kemudian ini sama-sama A, maka berlaku yang tadi. Yang jika dia bilangan bakunya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini sama-sama A, maka ini akan jadi A. Pangkatnya berapa? Pangkatnya tinggal ditambahkan. 3 pangkat 2, maka jadi 5. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Dari 2A pangkat 3 kali 5A pangkat 2 menjadi 10A pangkat 5. Sekarang gimana kalau variabelnya terdiri dari A, B gitu misalnya. Misalnya ada A, B kuadrat dikali 7A kuadrat B pangkat 3. Nah, ini lebih kompleks lagi. Variabelnya variabel AB. Di sini, Bu, nggak ada angkanya. Bisa jadi. Kalau nggak ada angkanya berarti berapa? Ada yang tahu tadi? Halo? Jangan-jangan terputus. Nggak ya? Masih ada? Kalau nggak ada angkanya berarti di depan sini berapa?
Halo? Bu, cara masuk ke telur dadnya itu gimana, Bu? Cara masuk kemana? 1, kalau nggak ada angkanya ya, berarti 1. Maka kita kalikan 1 dengan 7. 1 kali 7 maka jadi 7. Kemudian, karena ini perkalian, boleh tadi A dengan A. A dikali A, maka jadi A, pangkatnya di sini 1, A-nya, di sini pangkatnya 2, maka jadi pangkat 3 ditambahkan. B kali dengan B. Di sini B-nya pangkat 2, di sininya B-nya pangkat 3, dijumlahkan, maka jadi B pangkat 5. Ini adalah bentuk sederhana dari sini. Ini boleh dilakukan jika operasinya perkalian. Jika penjumlahan, itu akan berbeda lagi. Bentar, ada yang masuk. Itu ya. Itu sifat pertama. Perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Sekarang bagaimana kalau sifat kedua? Sifat kedua adalah pembagian. Ada yang masuk lagi. Sifat kedua, sifat pembagian. Ya, alhamdulillah sudah 65 anak ya. Sifat pembagian contohnya atau bentuk umumnya adalah A jika pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka ini akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau perkalian tadi ditambah pangkatnya, kalau pembagian maka dia dikurang pangkatnya. Contoh, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 dikurang karena dia pembagian. Di sini tidak ada pangkatnya padahal dia ada pangkat 1. Maka ini adalah sama dengan 2 pangkat 2. Atau sama dengan 4. Contoh lain, kalau aljabarnya gimana, Bu? Kalau aljabarnya misalnya 3A pangkat 3 dibagi 2A. Nah, sama untuk tadi perkalian, koefisiennya dulu yang kita kali. Ketika pembagian juga sama, pembagian koefisiennya dulu yang kita bagi. 3 dibagi 2, hasilnya sebenarnya adalah 1,5. Namun untuk di matematika, biasanya pecahan biarkan dia ditulis pecahan 3/2. Kalau tidak bisa disederhanakan cukup 3/2. Kemudian A-nya, sama-sama A, kebetulan A pangkat 3 dibagi A pangkat 1. Maka menjadi A pangkat 3 dikurang 1, jadi A pangkat 2. Gitu. Oke, contoh berikutnya. Ada 10, jangan A dulu deh, kita pakai yang lain. Kita pakai misalnya variabelnya adalah P. P pangkat 3 Q. Q ya ini ya. Set. Nah. Kemudian dibagi 5 P Q. Untuk membedakan dengan A. Koefisiennya dulu kita bagi 10 dibagi 5, hasilnya 2. P pangkat 3 dengan P, kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1. P pangkat 3 dibagi P pangkat 1 berarti P 3 dikurang 1, 2. Kemudian Q dibagi Q. Q di sini berarti kan dia pangkat 1. Q di sini juga dia pangkat 1. Q pangkat 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 berapa? 0. Berarti kan Q pangkat 0. Nah, di sini kita menemukan kejanggalan. Ada yang namanya pangkat 0. Pangkat 0, apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nih, nanti kita akan ketemu dengan sifat yang ke-6. Apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1.
Maka ini bentuk seperti ini, Q-nya kita rubah aja jadi 1. Setiap yang dipangkatkan 0 itu 1. 1 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 10 juta pangkat 0, 1. Q pangkat 0, 1. ABC pangkat 0, 1. Wifi pangkat 0, 1. Apapun pokoknya yang dipangkatkan 0 itu 1. Maka bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi. Jadi kalau pangkat 0 kita tulis 1. Jadi 2P kuadrat kali 1. Kali 1 itu artinya kan dia sendiri. 2 kali 1 ya 2. 3 kali 1 ya 3. 5 kali 1 ya 5. Sejuta kali 1 ya sejuta. Nah ini kan 2P kuadrat kali 1 ya 2P kuadrat. Gitu. Gimana? Sifat kedua ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita ke sifat ketiga. Sifat ketiga adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Misalnya ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N. Maka ini penulisannya kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat M dikali N. Nah, kalau di matematika kali itu boleh pakai seperti silang atau X, atau boleh tidak dituliskan apa-apa, yang penting nyambung. Ini artinya M kali N. Contoh, misalnya ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka ini akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berapa? Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan kalau diminta hasilnya, 2 kali 2, 8, 2 kali 2, 8, 2 kali 2, 8. 8 kali 8, 64, dikali 8, hitung sendiri. Gitu, kalau diminta hasilnya. Sekarang kalau diminta aljabar, misalnya ada 3AB kuadrat dipangkatkan 3. Nah, ini bentuk lainnya, atau kita bisa sederhanakan menjadi 3, 1 kita pangkatkan 3. 3 pangkat 3. 3 di sini kan dia kalau nggak ditulis pangkatnya itu adalah pangkat 1. 3 pangkat 1. Dipangkatin lagi 3. Maka jadi 3, 1, pangkatnya dikali. 1 kali 3. Nih, 3 pangkat 1 dipangkatin lagi 3. Sifat ketiga, kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Maka ini 1 kali 3. Jadi 3 pangkat 3. Tuh. Sekarang A, kalau dia tidak ada pangkatnya, artinya dia kan pangkat 1. Nah, terus dipangkatkan lagi dengan 3. A pangkat 1 dipangkatkan lagi 3. Maka menjadi A 1 kali 3. 3. Kemudian terakhir yang B. B di sini pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 3. Maka jadi B 2 kali 3. 6. Atau ini ada 3 pangkat 3, kita bisa hitung 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3. 9 kali lagi 3. Maka jadi 27. A pangkat 3, B pangkat 6. Tolong mikrofonnya di mute. Reva di mute ya. Cepat. Masih ada yang ingin masuk. Baik. Seperti ini aljabarnya. Lanjut.
Sekarang sifat keempat, perpangkatan dari sebuah perkalian. Jika ada perkalian A kali B, perpangkatan dari sebuah perkalian dipangkatkan M. Maka ini sebenarnya tadi udah. Ini tuh sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya yang tadi sudah. Tadi Bu Vivi contohin sebenarnya ini udah. Contoh lain deh, misalnya 2 kali 3P gitu. Dipangkatkan 2. Oke, maka ini menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali. Ini 3P itu kan sebenarnya sama juga 3 kali P. Jadi 3-nya kita pangkatkan 2, P-nya juga kita pangkatkan 2. 3 pangkat 2, P-nya pangkat 2 juga. Kalau nggak ada angkanya di sini kan berarti pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya di sini ya, berarti pangkat 1. Ini hasil sederhananya. Tapi bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan lagi. Kenapa? Di sini ada 2 pangkat 2 bisa dihitung. 3 pangkat 2 juga bisa dihitung. Maka jadi selama masih bisa dihitung, maka terus harus dibuat jadi bentuk sederhana. 2 pangkat 2 itu kan 4. Dikali 3 pangkat 2 itu 9. P pangkat 2. Ini akan sama dengan, masih sama dengan lagi. Kenapa? Karena ada 4 kali 9 yang bisa kita hitung. 4 kali 9, 36. P kuadrat. Itu sifat keempat. Sekarang sifat kelima. Sifat kelima adalah perpangkatan dari sebuah pembagian. Tadi sebuah perkalian, sekarang sebuah pembagian. Jadi kalau ada A per B, ini kalian bisa pelajari juga di LKS kalian ya. Di LKS kalian juga ada. A per B pangkat M. A bagi B dipangkatkan M. Maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Gitu. A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, misalnya ada 3 per X pangkat 2. Maka ini akan sama dengan 3-nya kita pangkat 2, X-nya kita pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 per X pangkat 2. Ini Bu Vivi dipercepat, udah bukan 3 pangkat 2 lagi langsung. 3 pangkat 2 hasilnya 9, X pangkat 2 ya X pangkat 2. Ini udah paling sederhana, ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Contoh lain, misalnya, ini aja deh. 2P Q dibagi 4P dipangkatkan, yang gampang aja deh, 3. Nah, kita ke bawah ya, sama dengan, ini agak panjang ya, 2P Q pangkat 3 dibagi 4P pangkatkan 3, maka jadinya satu-satu aja, kita kerjain 2 dulu, dipangkatkan 3. Atau jika di bawah sini ada koefisien juga, ini ada 2 dan 4. 2 per 4 itu kan bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2, maka 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Maka ini kita bisa tulis, kita sederhanakan dulu, jadi 1 PQ per 2P, ya enggak? Tadi 2-nya kan kita bagi 2.
hasilnya 1. 4-nya kita bagi 2, hasilnya 2. 1 di sini di matematika tidak perlu ditulis. Jadi hapus. Nah, karena apa? Di sini masih ada peki. Selama masih ada yang menyertai, maka 1 di sini boleh tidak ditulis. Tapi kalau tidak ada apa-apa lagi, hanya ada angka 1, maka tulis 1. Gitu. Nah, ini juga belum selesai. Selanjutnya bagaimana? Ada P, Q, berarti P-nya kita pangkatkan 3, Q-nya kita pangkat 3. Per, ada di bawahnya itu ada 2P, kemudian kita pangkatkan 3, 2 pangkat 3, P pangkat 3. Ini akan sama dengan, cek sini, P pangkat 3, pembilang. Penyebutnya ada P pangkat 3 juga. Maka ini tuh bisa dicoret. Nah, tuh jadi hilang. Jadi di atas tinggal Q pangkat 3 per 2 pangkat 3, 8. Nah, boleh ditulis seperti ini. Ini Q ya, bukan 9. Atau bentuk lainnya boleh, ya beginilah. Boleh juga ada misalnya kalau pilihan ganda, aku nggak ada nih Bu tulisan begini. Biasanya dituliskan 1/8 Q pangkat 3. Nah, ini bentuk lainnya juga. Gitu. Sudah 5 sifat. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada yang masuk lagi. Oke. Sekarang ada sifat berikutnya adalah pangkat 0. Tadi Bu Ivi udah jelaskan sambil ya. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 100 pangkat 0 ya 1. 1000 10.000 A kuadrat dipangkatin lagi 0. Udah ini hasilnya pasti 1. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Itu adalah sifat ke-6. Yang ke-7 adalah pangkat negatif. Pangkat negatif itu gimana? Misalnya 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 itu sama juga dengan 1/3 pangkat 1. Pangkat negatif, maka kalau dia mau jadi positif, ini dengan bahasa Bu Ivi ya, 3 pangkat min 1, jika pangkat negatif, dia mau pangkat positif, maka kalau dia di atas, pindahin ke bawah. Kalau dia ada pangkat negatifnya di bawah, pindahin ke atas. Contoh, 1/3 pangkat min 2. Ini dia adanya di bawah. Kalau dia mau positif, pindahin ke atas. Jadi 3 pangkat 2. Gitu. Minnya hilang, pindah ke atas. Ini minnya hilang, pindahin ke bawah. Misalnya lagi 2A pangkat min 3. Ini sama dengan 1/2A pangkat min 3. Sorry, minnya hilang karena sudah pindah ke bawah. Pokoknya kalau dia mau angkat negatif, mau jadi positif, pindahin. Kalau dia di atas, pindah ke bawah. Kalau dia di bawah, pindahin ke atas. Gitu. Sebentar, Vivi harus izin dulu sebentar ya.
Eh, Mbak. No. Ya, baik, lanjut. Contoh soal. Sekarang kita ada contoh soal ini. Ada A, B, C, sampai J. Ntar ada yang masuk sepertinya. Oke, silakan pilih mau yang mana sebagai contoh 2 soal. Mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J yang kalian anggap. Ya, G. G, G dan E. F. 2 dulu ya. Tadi ada yang bilang G dan E. Mau gampang nggak tuh? Tinggal dihitung 2 pangkat 4 berapa? Satu lagi. G dan satu lagi? J, Bu. J. Oke. G dan J. Baik, kita kerjakan ya. Yang G. 1/2 pangkat min 6. 1/2 pangkat min 6. Pangkat negatif. Tadi gimana? Wifi bilang kalau dia pangkat negatif, mau jadi positif, pindahkan posisinya. Kalau dia di bawah, maka pindahin ke atas. Nanti pangkatnya tinggal jadi positif. Maka ini sama dengan 1, ya, benarlah 1 dikali 2 pangkat 6. Tuh, pindah ke atas kan? Tadinya 1 dibagi. Jadi 1 dikali 2 pangkat min 6 tadinya di bawah. Pindahin ke atas jadi 2 pangkat 6. Maka ini sama dengan 1 dikali. Iya, sama dengan 2 pangkat 6. Good. Hasilnya berapa? Kalau ditanya hasil akhir. 2 pangkat 6, 8. 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang gampang kita hitung aja 2 kali 2 kali 2, 8. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 kali 8? 16. 18. 64. Wah, kelamaan PJJ-nya gini. Ngelek ya. Kelamaan libur. Harus dipanasin nih otaknya sering-sering. Lanjut, kita ke yang J. Yang J. 2 dibagi 5 atau 2/5 dipangkatkan min 3. Nah ini cakep banget nih. Maka tadi ada pembagian yang dipangkatkan. Kita buka dulu kurungnya. Jadi 2 pangkat min 3 per 5 pangkat min 3 dulu. Jadi kita buka dulu kurungnya. Ini sama dengan 2 pangkat min 3 dibagi 5 pangkat min 3. Pangkat negatif itu kan enggak ini ya, sulit dihitung. Maka kita rubah jadi pangkat positif kan. Sifat yang terakhir tadi yang ke-7. Pangkat negatif kalau mau jadi positif maka tuker. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Maka ini jadi yang di bawah pangkat negatif. Pindahin ke atas jadi positif. 5 pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 3 di atas. Pindah ke bawah jadi supaya jadi positif. Pangkatnya jadi 2 pangkat 3 gitu. Kalau mau hasilnya boleh dihitung. Ini udah nggak muat nih papan tulisnya. Kita ke sini ya. Jadi 5 pangkat 3. 5 kali 5. 25 kali 5. Halo? 125. Banyak. Banyak 125 kayaknya udah kepusingan ya. Per 2 pangkat 3. 8. Apa? 9. Iya, benar.
Selesai, belakang, sampai sini Bu. udah bener. Mau sampai sini boleh. Mau dijadiin pecahan campuran lagi boleh. Masih ingat nggak pecahan campuran? Lupa. Aduh, pusing deh. Lupa. Nantilah. Jadi, ini contoh soal, 2 contoh soal pertama. Sekarang berikutnya ada contoh soal lagi. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Wow, banyak sekali. Mengeribet, Bu. Mengerikan ngelihatnya. Enggak. Kita ambil yang enggak semua kita kerjain ya. Yang menurut kamu aja dulu kita yang A sama B nomor 2-nya. Yang ini sepertinya nggak ada nih. Seperti ini tuh belum ada, belum nyampe kamu di kelas 9 ya. Kemudian yang nomor 3 A dan B juga gimana? Atau mau sama C sama D? Penasaran? Penasaran nggak? Ama gampang lah. Penasaran. Penasaran ya? Oh, bagus. Oke, kita kerjain. Eh, Nomor 2 dulu. A, B, C, D, E. Yang A dulu. M pangkat 5 kali M pangkat 7. Jadi gimana? Langsung. Perkalian sama-sama M. Pangkatnya diapain? Dikali, Bu. Pangkatnya Pangkatnya ditambah lah. ditambah lah. Jadi M Ditambah. pangkat. Kalau pembagian baru dikali. 12 bukan, Ya Bu. loh. Jadi M pangkat 12. M pangkat 12. 12. Good. Ditambah. Ini yang B. 2A pangkat 5 kali 5A pangkat 2 kali 3A. Tadi bagaimana? Pertama, koefisiennya dulu ya. Koefisien tuh yang mana? Angka-angkanya dulu kita kali. Di sini ada 2 dikali 5. Ups, bentar. Baterai wifi habis. Enakan ngobrol. Ya. Halo? Masih ada ya? Di sini ada Masih. 2, ada 5, ada 3. Kita kaliin dulu. 2 kali 5. 2 kali 5? 10. 10 kali 3? 30. 30. Maka koefisiennya di sini kita tulis 30. Sekarang ada A pangkat 5, A pangkat 2, sama A. Sesama-sama A, kemudian perkalian. Pangkatnya diapain tadi? Tambah. Tambah. Ditambah. Jadi A pangkat 8. 5 tambah 2, iya betul 8. Good. Dari mana 8? Ini 5. Tambah 2, 7. Tambah sini. Di sini berapa? 1. 1. 5 tambah 2, 7 tambah 1 jadi 8. Gampang kan? Gampang, Bu. Oke, kita coba yang C ya. Jangan pusing dulu. Masih gampang ini sebenarnya. Ada setengah. Koefisiennya dulu kita kaliin. Ini 1/2. Ada 5, ada 3. Pembilang dikali dengan pembilang. Ini kan 1. Di sini kali 5 berapa? 1 kali 5? 5 kali 3 kali 3? 15. 15 pembilangnya per penyebutnya berapa? Penyebutnya di sini cuma ada 2. Di sini ada penyebut nggak? Di 5? Nggak ada. Di 3 ada penyebut nggak? Nggak ada. Ya udah. Berarti pernya per 2. 15/2. Sekarang variabelnya. Di sini A pangkat 4, A pangkat 3, sama A. Jadi gimana? 15 A pangkat 8. A pangkat 8. 8. 4 tambah 3, 7 tambah 1 udah 8. Gitu. Sederhana kan tadinya dari sepanjang ini yang kamu ngelihatnya di awal aja udah pusing. Ternyata bisa dibuat sederhana jadi seperti ini. Jadi matematika itu sebenarnya menyederhanakan. Cuma kadang kita ngelihatnya udah nggak sederhana. Jadi di otak rasanya pusing gitu. Belibet-libet. Sebenarnya iya belibet-libet. Yang D bagaimana mau? Boleh, Bu. Mau, Bu. Boleh. Boleh, penasaran juga boleh. Aduh, oke.
Sip, Kalau mau lanjut. semuanya, Bu. Kalau semua boleh. Sip. 5 pangkat 3 ada X pangkat 5, Y. Lihat, ini masih perkalian. Di sini apa? Di sini juga sebenarnya perkalian loh. Cuma tadi Bu Ivi bilang di matematika itu perkalian kadang tidak disimbolkan seperti ini X. Kadang hanya dituliskan set begini. Ini kayak gini nih. Ini kalau di matematika, sederhanakan itu sama juga S kali E kali D kali E kali R kali H kali A kali N kali A kali K kali A kali N. Gitu loh. Itu kalau di matematika. Ini sama. Ini juga sebenarnya 5 pangkat 3 kali X pangkat 5 kali Y. Cuma kadang kali itu tidak dituliskan. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Sama. Tinggal koefisiennya dulu. Kita kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Sama-sama 5. Jadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. Terus X-nya pangkat berapa? X. Di sini ada X pangkat 5. Di sini ada X nggak? Ada. Ada X nggak di sini? Ada. Di sini mana X-nya? Yang di sini ada X-nya nggak? Enggak Nggak ada. ada. Bu. Nggak ada. Nggak ada, Berarti Bu. X cuma ada di sini ya. Bu. X pangkat 5 nggak ada temennya, ya udah kita tulis aja X pangkat 5. Ini X ya. Bu Ivi Iya, kalau Bu. nulis X begitu. Sekarang yang Y. Di sini Y-nya berapa? Y-nya 1. 1. Di sini Y-nya berapa? 4. Jadi Y-nya pangkat berapa? 5. Pangkat 5. 5. Y pangkat 5. Gitu, sederhana. Dari yang seribet ini bisa disederhanakan begini. Bu, ini udah selesai. Sebenarnya sudah. Tapi kalau kamu mau hitung lagi 5 pangkat 5, boleh. 5 pangkat 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadinya banyak. Ini boleh mau sama dengan lagi. Yang ini 4 nih ya. Yang ini nggak ketulis. Mau nggak? Boleh, Bu, boleh. Boleh, penasaran. Oke, 32. Di sini koefisiennya 32, di sini koefisiennya 1/4. Pokoknya koefisien dulu, angka dulu yang kita dahulukan. Maka ini jadi 32 kali 1/4. 32/4 lah. Ya enggak? 32 kali 1. 32. Bawah di sini enggak ada penyebut. Di sini ada 4. Ya, per 4 gitu. Jelas? Lanjut. P-nya pangkat berapa? P-nya pangkat berapa jadinya? Pangkat 7. Pangkat 7. Q-nya jadi pangkat berapa? 8. Kok 8? 8 dari mana? 2, Bu. 2. 2. 2. 2. 2. Di sini 2. Di sini berapa? 1. Yang Q-nya Jadi- kan nggak ada. Bu kayaknya. Jadi berapa? 3. 2. 3 dong. Oh iya, 3. Kan yang di sini Q-nya pangkat 2, di sini Q-nya pangkat 1. 2 tambah 1, 3. Ya. Ya, Bu. Ya, sekarang R-nya pangkat berapa? 7. R-nya pangkat 7. Ini udah selesai belum, Bu? Sebenarnya sudah. Tapi jika ada yang masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. 32 dibagi 4 berapa? Banyak. Kok banyak sih? Berapa? 32 bagi 4. Wah, kelamaan. Nganggur otak. Otaknya ngelek, Bu. Kalkulator, Bu. Pakai kalkulator. 32 dibagi 4. 8. 8. Jadi 8P pangkat 7, Q pangkat 3, R pangkat 7.
Lihat, inilah kerjaan matematika dari yang seribet ini ngelihatnya, ternyata bisa disederhanakan seperti ini. Gitu. Makanya ilmu matematika bisa bikin komputer yang ribet. Oke, sekarang ke nomor 3. Kita ke nomor 3 yang A, pembagian. Kalau pembagian pangkatnya diapain? Kali. Dikali. Dikurang. Dikurang. Maaf, salah. Kurang. Jadi berapa nih? 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 8. Jadi 5 pangkat 5 pangkat Pangkat Ada yang masuk. 2. Ada yang Dua. masuk sebentar, kasihan. Oke, 5 pangkat 2. Good. Yang B. Gimana nih? A pangkat 3B dibagi A, B pangkat 4. Jangan bingung. Sesama A dulu kita lihat. A pangkat 3 dibagi A. Jadi A pangkat berapa? A pangkat 4. Dibagi. Jadi A pangkat 3. 2. 2. Oh iya, 2. 3 dikurang 1? 2. Nah, B-nya, B pangkat berapa? Pasti bingung nih yang ini nih. B pangkat Di sini berapa? Di sini berapa? B-nya? B-nya 1. 1. Di sini? 4. Jadi 1 kurang 4? 3. 3. Ngelek. 1 kurang Kebanyakan 4. menepet. B pangkat Enggak, min 3. Min 3. Min 3. Halo, kalau begini hasilnya gimana, Bu? Gampang atuh. Jadi B pangkat min 3, pangkat negatif tadi gimana? Ayo, ingat nggak? Ini kan ada pangkat negatif. Supaya jadi positif, maka kita bisa tulis, kok jadi sepi? Bu Ivi suka yang rame. Pangkat 2, tapi ramenya rame belajar. Jadi kita boleh tulis A pangkat 2 per B pangkat 3. Pangkat negatif di atas, supaya jadi positif, pindahin ke bawah, jadi B pangkat 3. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Gampang ya? Gampang ya? Lumayan. Kita hapus dulu. Nanti kamu tinggal belajar lagi di rekamannya ya. Sekarang yang C, masih penasaran? Oke, Bu. Saran, Bu. Oke, kita kerjain di sini ya, di samping sini. Yang C, pertama kita lihat apanya dulu. Angkanya dulu 8. Angka 8 dulu dibagi sama 4. 4. Jadi berapa? Jadi berapa? Hah? 2. Bagus. 2. Jadi 2. Terus apanya? P dengan P. Jadi P-nya jadi berapa? P pangkat 2. P pangkat 2. Good. Q-nya jadi Q pangkat berapa? Q-nya jadi Kurang kelihatan. pangkat 3. Iya benar, Q pangkat 3. Betul. R-nya jadi R pangkat berapa? R pangkat 0. Good. R pangkat 0 itu sama dengan berapa? 1. Kalau 1 ditulis nggak? Enggak. Enggak. Maka ini kita bisa sederhanakan jadi 2P pangkat 2, Q pangkat 3. It's easy. Selesai. Yang D gimana? Penasaran nggak? Penasaran, Bu. Coba jawab kamu. Ayo, jadi gimana? Yang D. Wahyu Sini ya. Wahyu lu. Pelan-pelan aja. Yang mana dulu yang kita kerjain? Angka. Angka. Jadi berapa? 9. 9. Good. Terus? 9. Terus? X. X. Pangkat 2. Betul.
Terus Y pangkat 3. Y pangkat 3, pinter. Z Z pangkat pangkat 1. Pangkat 1. di kelas enggak? Enggak. Enggak. Udah selesai kan tuh? Iya. Gampang kan? Gampang Bu. Pelan. Yang penting tahu mana yang kita kerjain dulu. Selesai. Kita Besoknya lanjut lupa. Besoknya lupa. Kalau sama Bu ini ingat. Besoknya kalau kerjain sendiri lupa. Nah, Oke. Ini. Ini sih nggak usah lah itu dulu ya. Sudah 1 jam, Bu Ivi rasa cukup 1 jam aja udah makan 1 giga loh sebenarnya. Ingat banyak, Bu. Belajar itu memang harus ada modal. Oke, selanjutnya sekarang materinya Bu Ivi anggap udah selesai. Nanti kalian latihan di Google Classroom. Bu Ivi sudah posting 2 tugas ya. Tugas pertama adalah menghadiri Google Meet ini. Tugas kedua adalah ada worksheet. Ada live worksheet. Mana ya di kelas 9C deh. Kok C sih? Ini kelas B ya? Bu E. Ya dah. F. Sama kok. Ya sama. Nanti buka tugas kelas, kemudian cek ada Bu Ivi udah posting 2 tugas untuk minggu ini. Yang pertama adalah pertemuan online Google Meet. Ini kalian menghadiri ini atau tidak, nanti diserahkan saja atau sudah mengerjakan. Kemudian yang kedua tugasnya dibaca. Kadang kalian tuh males baca, jadi nanya-nanya temen, akhirnya nggak ngerti maksudnya apa. Padahal Bu Ivi sudah tulis kalimat ini dengan yang gampang dicerna, jadi dibaca maksudnya apa. Nanti ada live worksheet di sini, diklik, ada videonya seperti biasa kalian rangkum, worksheetnya dikerjakan, difoto nilainya, kemudian dikirim lewat link sini ini juga. Gitu. Oke, sekarang kita akan, mana ya? Kita akan quizzes remedial yang kemarin. Kalian mau online atau offline? Karena kalau offline aja ya. offline Bu. Online Bu. Yang mau online. Yang mau online. Sekarang Bu Ivi bagi linknya di chat. Agak lama ya. Salah buka ternyata. Sebentar. Masih kuat online? Yang sudah nggak kuat boleh keluar. Karena ini udah habis 1 giga. Sudah 1 jam. Oke. Saya udah ngerjain yang itu, Bu. Kamu udah ngerjain yang ini? Gampang ya? Udah. Iya, Gampang ya? Udah. Satu yang Ini tugas kedua. Ini tugas yang kedua. Ntar ya, masih proses ini quizzes. Bu Ivi akan bagikan link remedial quizzes lewat Google Meet chat Google Meet. Nanti kalian tinggal klik. Kalau sudah masuk ke quizzesnya, kalian boleh keluar dari Google Meet untuk mengurangi penggunaan kuota ya. Nah ini kita akan remedial online. Kalau yang nggak kuat online, nanti Bu Ivi bagi offline-nya, cuma Bu Ivi rubah-rubah pertanyaannya. Jadi kalau yang remedial online ini, soalnya masih sama dengan yang kemarin. Tapi nanti kalau yang ikut offline, soalnya udah Bu Ivi rubah. Nggak sama lagi. Tapi masih remedial, perbaikan tugas yang pertama. Gitu ya. Ini Bu Ivi bagikan link untuk remedial online. Lihat di Google Meet-nya bagian chat. Bu Ivi akan bagikan sebuah link, kalian tinggal klik, kemudian pantau quizzes, kalian boleh keluar dari Google Meet-nya. Jadi Google Meet-nya dimatikan, tapi kalian online-nya di quizzes, supaya nggak banyak makan data. Oke, sebentar.
Agak lemot. Ya, buka Google Meet-nya di chat, bagian chatting Meet yang ini. Sudah ada linknya ya? Sudah, Bu. Sudah, tinggal diklik. Kalau sudah masuk di Quizizz-nya, Google Meet-nya ditutup saja. Boleh keluar ya. Kalau sudah masuk ke Quizizz-nya. Oke, tuh sudah banyak yang masuk. Sudah berapa orang? Oke, silakan dikerjakan yang sudah masuk Quizizz. Hati-hati mengerjakannya pelan-pelan saja. Tapi memang waktunya hanya 45 detik, 30 detik, nggak banyak ya. Jadi pokoknya tepat dan cepat. Yang sudah masuk Quizizz boleh keluar dari Google Meet. Saya nggak bisa dipencet linknya. Linknya di Google Meet di bagian chat. Sini. Di Google Meet di bagian chat. Untuk yang nggak bisa online hari ini, nanti Bu Ivi sediakan soal remedial offline yang akan Bu Ivi share melalui Google Classroom. Oke, paling tertinggi masih didominasi Lia Awalia, Siti Nur Azizah. Sudah 28 pemain. Online soalnya masih sama dengan yang kemarin. Kalau untuk remedial offline soalnya sudah Bu Ivi modifikasi ulang. ...35 siswa yang masuk. Yang belum masuk ke Quizizz-nya, silakan masuk. Linknya Bu Ivi bagikan di chat. Di sini, silakan buka chat. Chat itu yang tandanya seperti ini. Kalau di handphone biasanya menu titik tiganya dulu diklik. Menu titik tiga diklik, nanti keluar chat seperti ini dan akan ada link Quizizz-nya. Kalau sudah masuk ke Quizizz-nya, silakan ditutup atau keluar dari Google Meet-nya saja. Kemarin hari Senin, 3 kelas ABD yang ikut online ada sekitar 79 anak. Hari ini baru 40 anak yang ikut remedial online, 42. Nur Khalifatun. Very good. ...43 siswa yang masuk. Yang sudah masuk ke Quizizz boleh keluar dari Google Meet. Ya. Lagi Minta linknya lagi, oke Bu Ivi kirimkan ya. Google Chat ya. Di chatnya Google Meet maksud Bu Ivi. Nih ya, linknya ya. Sudah ada ya Nur Santi? Ya, sama-sama. Silakan bergabung. Kalau sudah masuk ke Quizizz, silakan keluar dari Google Meet-nya. Yang nggak punya kuota boleh ikut yang offline, tapi yang offline soalnya sudah Bu Ivi rubah. Kalau yang online soalnya soal remedial masih sama dengan yang kemarin. ...46 siswa yang bergabung, 47. Teratas masih Nur Khalifatun. ...50 siswa lumayan ya. Setengahnya nih bisa bergabung lewat online.
Alhamdulillah. min 5 pangkat 3. Ya, kenapa? Kalau sudah masuk quizzes, boleh keluar dari Google Meet ya, untuk meringankan beban kuota. Kita ketemu lagi di Google Meet berikutnya nanti. Sebulan sekali lah. Karena 1 jam itu memakan 1 giga. Siap Lain kan? dari 5 pangkat 4 adalah Nur Khalifatun masih belum terkalahkan. Ferdi menyusul. hasil dari min 7 pangkat 3. Yang sudah masuk Google Meet, yang sudah masuk ke quizzes, boleh keluar dari Google Meet-nya untuk meringankan kuota. Untuk yang belum masuk ke quizzes, boleh lihat chatnya. Chat di Google Meet ada linknya. Ini hanya yang online yang bisa Maaf masuk. Bu, kalau udah selesai gimana ya Bu? Selesai, boleh keluar dari semua. Dari quizzes boleh keluar, dari Google Meet-nya juga boleh keluar. Nanti Ya nilainya udah, akan terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nilai Bu Iwi update di daftar nilai ya, bisa dicek di Google site-nya. Untuk lain dari min 6 pangkat 3. Google site-nya dicek-cek untuk lihat daftar nilai. Terima kasih Bu atas hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ilmu yang Bu Iwi berikan. Ya, masih Nur Khalifatun Nisha teratas. Belum bisa dikalahkan. Ibu itu linknya di mana aku belum tahu. Linknya di Google Meet ya. Nih, di chatnya Google Meet. Wifi bagi ulang deh. Mungkin kamu belum baru hadir ya. Di chat, kalau di handphone ada titik 3 menu, kemudian buka chatnya yang seperti ini simbolnya. Nanti keluar seperti ini tampilannya. Klik saja langsung link quizzes yang di sini, yang di chat. Nanti kalian akan masuk langsung ke quizzes online. Kalau sudah, boleh keluar dari Google Meet dan quizzesnya. Boleh dipantau daftar nilainya ya. Insya Allah hari Jumat Bu Ivi sudah mulai update daftar nilai. Belum ada yang mengalahkan Nur Khalifatun. 60 pemain. Hampir 60% yang ikut. Sudah Pangkat 3 adalah 32 anak yang selesai dari 61. 32 anak selesai dari 61, setengahnya sudah selesai. Dari 63 yang sudah. Silakan yang sudah selesai Google Meet, Google Quizzes, sudah masuk Quizzes, boleh keluar dari Google Meet ya, untuk mengurangi beban kuota. Masih Khalifatun.
Sudah 39 anak yang selesai. Puluh 25 anak lagi. Masih Nur Khalifatun ya. Wow. Ayo Dinda, apakah kamu bisa menyusul? Ya, 13 siswa lagi nih masih di Google Meet. Kalau sudah selesai boleh keluar ya, Nak. Ya, boleh keluar Dinda untuk mengurangi beban kuota. Dinda sudah selesai ya, peringkat ketiga. Nur Khalifatun belum tersaingi. Rekaman video juga bisa dicek di Google Site-nya. Google Site kita yang Bu Ivi share di grup Homemade. Ada gambar wifi-nya, silakan diklik. Nanti boleh dicek rekaman video. Jangan lupa subscribe. Kemudian ada daftar nilai juga. Silakan dicek, dipantau mana nilai yang belum kalian penuhi. Ada perpustakaan mini juga, buku-buku pelajaran kelas 9 untuk tambahan materi. Ada daftar hadir, jangan lupa daftar hadir hari ini. Hari ini jadwal Bu Ivi ada di kelas 9D. 9D jangan lupa absennya hari ini ya, baru 2 anak. Sini ya, ada daftar nilainya, dicek di sini. Kemudian ada perpustakaan mininya juga. Nah, ini video kegiatan kita, rekaman-rekaman Google Meet adanya di sini. Ini yang kemarin sudah Bu Ivi linkkan 3 video kita. Sudah masuk, silakan dicek. Agaknya like. Silakan dicek di video. Jangan lupa subscribe. Ini pertemuan kita ya. Di sini lihat ada. Untuk yang 2 ini nanti Bu Ivi akan masukkan ke sini juga. Kemudian ada menu baru di sini. The library. Boleh dicek buku-buku pelajaran kelas 9, kelas 7 dan kelas 8 juga ada untuk tambahan persiapan ujian sekolah kalian. Kalian mau baca yang mana? Ini belum Bu Ivi tambahkan lagi. Kan masih banyak buku yang Bu Ivi tambahkan di sini. Silakan dibuka-buka ya. Sudah 55 anak. Masih Nur Khalifatun. Masih 8 anak yang bergabung. Kalau sudah selesai kuisisnya boleh keluar dari Google Meet. Nur Khalifatun ini betul semua nih. Ini Kalista belum selesai ya. Aditya, Nafila belum selesai.
Lila, Raya belum selesai. Sudah 56 siswa. Baik, untuk Google Meet-nya kita akhiri. Bu Ivi hanya akan pantau di quizesnya. Silakan kita selesaikan Google Meet-nya ya.